Oke, kita mulai, bahasan berikutnya. Kemarin kita udah bahas mengenai eee, gaya kolom ya, atau gaya elektrostatis. Nah, sekarang kita bahas mengenai, kuat medan listrik, ya, kuat medan listrik. Ya, apa sih kuat medan listrik itu? Jadi kuat medan listrik itu, wilayah yang masih dipengaruhi oleh gaya kolom akibat suatu muatan, ya. Jadi misalkan nih ada sebuah muatan ya, katakanlah dia positif ya atau negatif gitu ya, negatif deh. Ya, ini ada sebuah elektron gitu ya, dia bermuatan negatif. Nah, kemudian pada wilayah-wilayah di sekitarnya ya, ya itu ada daerah yang disebut sebagai medan listrik ya. Jadi wilayah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik akibat adanya si muatan ini ya, muatan Q gitu ya. Ini misalkan daerah ini berjarak R dan seterusnya gitu ya. Dan di sini ada F gaya kolomnya gitu ya. Jadi bisa juga didefinisikan kuat medan listrik adalah uh, gaya per satuan ya muatan listrik. Nah, gaya per satuan muatan listrik. Nah, kalau dibuat matematisnya jadinya adalah E sama dengan F per Q. Ya, di mana di mana E adalah kuat medan listrik ya, satuannya Newton per Coulomb, dan F adalah gaya elektrostatis dan satuannya Newton jangan lupa, dan Q-nya adalah muatan ya, besarnya muatan, satuannya Coulomb. Nah, kita kan udah belajar ya sebelumnya bahwa F adalah gaya elektrostatis ya. Nah, masukin gitu ya, substitusikan persamaan gaya elektrostatis ya. Substitusikan, kemarin gaya elektrostatis apa? F sama dengan K ya, ini Q kecil gitu ya per R kuadrat. Jadi ini nanti disubstitusikan ke sini, substitusi gitu ya. Ntar akan didapat hasil persamaan baru, persamaan medan listrik baru, yaitu K Q per R kuadrat ya. Ini ntar didapat sebuah persamaan medan listrik baru ya. Ini disubstitusin ke sini gitu ya, didapat persamaan kuat medan listrik baru ya. K-nya berapa? Ya masih inget ya kalian, berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan kuat medan listrik di suatu titik dari dua muatan gitu ya. Ya. Menentukan kuat medan listrik di suatu titik ya, dari dua muatan ya. Misalkan gini, di sini kakak punya ada muatan A gitu ya, muatan A ya, di sini muatan B
Sini ada muatan A, muatan B. Nah, terus di sini katakanlah muatan C gitu ya. Ya, muatan C di sini. A di sini bermuatan listrik positif ya. Q gitu ya. Di sini muatan listrik, nah katakanlah negatif. Ya, berapakah besarnya kuat medan listrik di titik C? Ya, berapakah besarnya kuat medan listrik di titik C? Ya, akibat adanya kedua muatan ini, baik A maupun B. Nah, mari kita mulai. Ya. Nah, pertama kita tentukan kemana arah medannya. Ya, kemana arah medannya. Pertama gini, C dan A. A ya, karena A bermuatan positif, maka arah kuat medan listrik di titik C itu adalah menjauhi muatan A. Ya. Ini menjauhi muatan A. Ya, di sini E, A, C. Nah, kemudian arah medan listrik C ke B kemana? Menuju B. Kenapa menuju B? Karena B bermuatan negatif. Ya. Nah, karena arahnya berlawanan, EA positif, ya, EBC ke arah negatif, maka besarnya kuat medan listrik, ya, kuat medan listrik di C adalah ya, EAC dikurang EBC karena arahnya yang berlawanan, gitu, ya. Jadi nanti kalian cari satu-satu berapa besarnya nilai kuat medan listrik AC dan kuat medan listrik BC gitu ya. Di sini ini kakak jabarkan lagi ya. Ya. EA sama dengan ya EAC itu berarti apa? K dikali QA per RAC kuadrat ya dikurang K dikali QB per RBC kuadrat gitu ya. Atau K-nya bisa diletakkan di luar ya. Jadinya QA per RAC kuadrat min QB per RBC kuadrat. Jadi inilah persamaan kuat medan listrik yang digunakan untuk mencari besarnya kuat medan listrik di titik C yang berjarak dari A sekian dan B-nya sekian gitu ya. Tergantung bagaimana di soalnya. Ya.